Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Atrasya Menaki dengan NIM 104 042 5 0059 dari kelas Aplikom. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis bagaimana saya mengimpor data dari file CSV ke dalam Microsoft Excel untuk keperluan analisis kita. Pertama-tama, kita buka dulu Microsoft Excel-nya dan kita memilih menu data, lalu klik Get Data, lalu From File, From Text CSV. Lalu kita klik data CSV yang kita mau, lalu klik. Nah, setelah dipilih, Excel nanti akan menampilkan preview data sehingga kita bisa memeriksa apakah formatnya sudah benar. Lalu kita klik load. Nah, jika sudah, nah kan di sini datanya masih belum cantumin semuanya kan, ini kan hasil itunya, tetapi di Excel kita menunjukkan hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk cara itu kita klik kolom C, lalu klik kanan, lalu klik format cells ke number, lalu kita turunkan sampai 0. Nah, lalu kita untuk menggantikan ini ke pivot table dan pivot chart, kita Ctrl A, lalu kita insert ke pivot chart, lalu kan ada bagian pivot chart dan pivot table, kita klik itu. Nah, klik OK. Nah, di sini kan ada cetak centangnya ya kan, kita klik semuanya. Nah, dan hasilnya itu seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jika Anda ingin merapikan atau ingin memperjelas pivot chart-nya, itu kita klik kanan, lalu kita move chart ke new sheet, pencet OK, lalu hasilnya seperti ini. Nah, tujuannya ini itu untuk memperjelas data yang kita cantumin di pivot chart. Nah, lalu kenapa kita itu harus import, bukan buka secara langsung? Nah, di sini ada beberapa keuntungan menggunakan cara import dibandingkan kita langsung membuka CSV-nya. Yang pertama itu kita bisa observasi format datanya itu seperti tanggal, angka, teks. Nah, kita bisa transformasi data sebelum masuk ke sheet. Jadi apakah data ini sesuai atau tidak, dan koneksi data yang bisa di refresh jika file CSV-nya itu update. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah import yang benar yang seperti kita lakukan itu, kita bisa memastikan data dari CSV masuk ke Excel dengan format yang tepat dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, proses ini menjadi foundation penting sebelum kita melakukan cleaning dan analisis data. Oke, jadi dari hasil pivot chart ini, saya bisa menarik beberapa insight bisnis dan manajemen. Yang pertama itu adalah terlihat bahwa produk dengan total penjualan tertinggi berasal dari segmen corporate dan consumer. Yang artinya perusahaan bisa memprioritaskan promosi di dua segmen ini karena memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan. Dan kedua itu beberapa produk dengan nilai penjualan rendah bisa menjadi bahan evaluasi. Misalnya, eh, bisa dilakukan analisis ulang tentang strategi harga atau promosi atau target pasar agar penjualannya meningkat. Yang ketiga itu dari sisi manajemen stok. Produk yang punya volume penjualan tertinggi itu perlu menjaga ketersediaannya agar tidak terjadi stock up. Sebaliknya, produk dengan penjualan rendah sebaiknya dikontrol agar tidak menumpuk di gudang. Keempat, jika dilihat berdasarkan negara, wilayah dengan penjualan tertinggi bisa menjadi fokus ekspansi bisnis karena sudah terbukti punya potensi pasar yang besar. Dan insight semacam ini membantu bagian manajemen untuk mengambil keputusan berbasis data, seperti menentukan produk unggulan, strategi distribusi, dan kebijakan berharga. Jadi, kesimpulannya, pivot table dan pivot chart bukan cuma untuk menampilkan data, tapi juga bisa digunakan untuk mendapatkan insight bisnis yang bermanfaat. Dari data penjualan ini, saya bisa tahu produk mana yang paling laku, segmen mana yang paling potensial, dan area mana yang paling menguntungkan. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih dan semoga langkah-langkah ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.